Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan pegiat desa, rekan-rekan tenaga pendamping profesional, pengurus BUMDes, kemudian kepala desa, perangkat desa maupun UPD yang pada pagi hari ini telah bergabung di Ngobrol Desa episode 57. Ya, insya Allah kita hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu AI untuk membantu kerja TPP. Saya kira ini juga sebenarnya sudah familiar pada rekan-rekan, tinggal nanti mungkin Pak De Konso yang jadi narasumber dan saya kira kita juga sudah melakukan. Mudah-mudahan ada inovasi-inovasi yang terbaru kaitannya dengan topik hari ini. Dan saya yakin rekan-rekan pada eh, saat-saat ini di masing-masing lokasi dampingannya atau mungkin di lokasi tugas kerjanya ini memang harus menata kaitannya dengan apa itu memanage waktu dan jadwal yang sangat-sangat eh, ketat karena pada saat ini di samping eh, Kopdes Merah Putih, kalau tempat kami sudah selesai ahunya 100%. Kemudian BUMDes Ketahanan Pangan, saya kira ini juga masih ada PR-PR, baik itu yang badan hukum, yang belum clear, karena kemarin kayaknya beberapa pengurus BUMDes ya istilahnya koordinasi dengan kami, katanya 2 hari ini ketika ngupload hilang-hilang terus, berarti ada sesuatu, walaupun eh, sudah kami sampaikan untuk menghubungi Pak Ahmad Rebu. Kemudian juga sudah saya masukkan di grup. Kemudian saat ini juga banyak yang terkait dengan sudah proses pencairan penyertaan modal BUMDes untuk ketahanan pangan. Saya kira ini juga harus dikawal betul. eh, Kira-kira kaitannya dengan eksekusinya, kaitannya dengan anggaran sampai pelaksanaan operasional dan sampai nanti selesai. Di samping itu juga sudah memasuki eh, proses tahapan perencanaan tahun 2026 ini sudah mungkin sebagian sudah mulai musdes untuk menyusun RKPDes tahun 2026. Saya kira ini cukup tinggal kita masing-masing harus memanage waktu, memanage tenaga, peran, dan bagi peran. Ya, kita sapa dulu Pak Dekoco. Selamat pagi Pak Dekoco. Pagi Mas Panudi. Ya, wah ini topiknya AI untuk membantu kerja TPP. Betul, ini saya kira ini sangat relevan Pak D. Ketika kami pekerjaan-pekerjaan, baik itu bahan-bahan materi sosialisasi, proposal, bahan-bahan materi untuk peningkatan kapasitas, saya kira dengan aplikasi AI ini membantu TPP minimal yang sudah pernah kami lakukan, sehingga tinggal membenahi juga kira-kira menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Kira-kira seperti apa Pak Dikoco? Monggo kami persilahkan Pak Dikoco. Oke Mas Panudi, jadi mungkin pagi ini karena apa, kembali lagi kita dalam apa forum pagi ini kita berharap pada manfaat-manfaat apa yang kita bisa perbincangkan. Kebetulan yang terpikir adalah kemarin kita melihat bahwa bagaimana teknologi AI ini bisa menggeser peran manusia yang kemudian ada beberapa yang menyampaikan kalau kita nggak apa nggak menggunakan AI maka kita akan terlihat sebagai orang yang tidak produktif atau kemudian mungkin tidak efisien ya lebih lebih tepatnya lebih pada ketidakefisienan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah taruh kata nih Mas Panudi di apa sedang melakukan rencana kegiatan bertemu dengan kelompok masyarakat umpamanya. Kemudian Mas Panudi dibandingkan dengan
saya yang kebetulan sama-sama TPP, tapi saya memanfaatkan AI, kemudian Mas Panudi nggak memanfaatkan AI. Akan akan terjadi perbedaan apresiasi atau perbedaan orang menilai. Kenapa akan terjadi perbedaan? Mungkin Mas Panudi akan mencari referensi, kemudian referensi apa yang harus dibaca dan seterusnya itu dengan tanya di grup atau kemudian cari-cari lagi di file dan seterusnya. Tapi karena saya menggunakan AI, mungkin saya cukup membuat perintah-perintah ke AI atau membuat prompt ke AI sesuai dengan agenda yang akan kita lakukan. Kalau kata seperti tadi Mas Panudi menyampaikan, oh kita akan memberikan pelatihan namanya. Nah, ketika memberikan pelatihan, kemudian tidak memanfaatkan AI, maka bisa kebayang Mas Panudi menyusun PowerPoint-nya atau menyusun materi pelatihannya itu harus makan waktu yang cukup lama mencari referensi dan seterusnya. Nah, saya dengan menggunakan AI mungkin saya cukup membuat perintah ke AI, saya ada agenda ini dan seterusnya. Kemudian dia akan memberikan jawaban dan atas jawaban itu mungkin kalau ada yang nggak sesuai saya lakukan perubahan-perubahan sampai kemudian terakhir saya minta untuk AI membuat materi presentasi. Bahkan sekarang beberapa kalau kemudian pengen materi presentasinya terlihat lebih bagus juga ada AI yang membantu untuk membuat tampilan materi presentasi. Kalau kata dari materi yang sudah ada kita dapat dari GPT, kita tinggal pindahkan aja ke PPT AI, itu kemudian dia akan memberikan opsi tampilannya akan seperti apa. Jadi AI ini akan sangat membantu kawan-kawan dalam bekerja lebih efektif, lebih efisien, ya. Mungkin lebih efisien, lebih tepatnya. Jadi, nah, yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan ini. Jadi, kalau kalau saya melihat bahwa eh, TPP ini perlu memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Jadi, bagaimana kemudian membantu kerja teman-teman menjadi lebih lebih efisien ya. Saya lebih melihatnya fokusnya lebih ke efisiensi. Bayangkan ketika satu hari ini harus ada kemana-kemana dan seterusnya dengan konten-konten yang berbeda, kemudian uh, satu hari sebelumnya kita harus mempersiapkan. Tanpa dibantu AI, mungkin waktu kita butuh waktu yang cukup panjang. Tapi ketika dibantu AI, maka ini akan menjadi lebih gampang, lebih cepat. Dunia berubah begitu cepat dan kemudian orang-orang atau warga-warga di desa ini juga semakin cerdas, semakin cepat mendapatkan informasi yang jangan sampai kita terlihat sebagai orang yang tidak up to date atau kurang update kudit ya. Jadi kita terlihat sebagai orang yang kurang update, ini bisa terbantu dengan adanya AI. Nah, kemudian kenapa kenapa teman-teman perlu melek ini? Maka ya karena memang ini menjadi alat bantu yang lebih efisien dan tepat. Referensi-referensi apa dan seterusnya, kawan-kawan tidak perlu kemudian sibuk mencari mencari contoh, mama bikin surat apa, atau bikin proposal apa. Ada nggak contoh proposalnya di grup ditanya dan seterusnya. Belum tentu juga kawan-kawan yang lain itu punya waktu untuk menjawab. Tetapi kalau menggunakan AI 24 jam sehari, 7 hari seminggu, siap membantu kita. Ini bagian yang menjadi catatan menarik. Bahwa tenaga pendamping profesional ini perlu menggunakan AI sebagai jembatan teknologi dengan masyarakat di desa. Artinya, ketika kita memanfaatkan dengan benar, kita membuat perintah-perintahnya itu dengan benar, maka otomatis informasi-informasi yang akan disampaikan
akan cukup detail. Dan kemudian kita bisa memberikan catatan kalau ada ketidaksesuaian atau informasi yang tidak pas. Nah, kemudian bagaimana mungkin lebih ke bicara tentang macam-macam AI. Ada yang AI untuk keperluan videografi, ada keperluan untuk gambar, ada keperluan untuk apa, umpama seperti membuat materi presentasi dan seterusnya. Nah, kita mencoba untuk memahami AI itu adalah teknologi yang bisa berpikir seperti manusia. Jadi ibarat kata kita ini punya teman ngobrol yang kalau kemarin kita mesti ketemu sama orang atau kita mesti telepon dan seterusnya. Hari ini cukup kita apa melakukan komunikasi atau ngobrol dengan AI. Nah, kemudian ChatGPT kalau kita yang paling banyak dimanfaatkan mungkin ChatGPT ya. ChatGPT itu adalah asisten virtual yang berbasis teks. Yang harus dipahami adalah bagaimana ini adalah berbasis teks. Nah, karena berbasis teks, maka kemudian kita juga bisa mencermati tentang pemahaman basis teks itu seperti apa. Taruh kata gini, ketika kita ketika kita mungkin mendapatkan apa apa gambar nih. Jadi ada satu gambar mungkin diagram atau apa gambar pengumuman pengumuman atau apa. Karena AI itu berbasis teks, maka uh, satu yang kemudian bisa dimudahkan adalah dengan meminta AI membuat teks dari gambar yang ada. Jadi taruh kata nih kita mendapatkan informasi formatnya PDF mamanya, formatnya PDF dari apa dari sharing kawan-kawan dan seterusnya. Sejauh PDF itu tidak dalam format gambar, dalam artian PDF itu dibikin dari teks, maka kita tinggal kasih apa file PDF itu ke GPT, kemudian perintahkan untuk kemudian apa baca baca gambar ini, baca data ini. Dia akan membuat teks, membuat tulisan sama persis seperti file yang kita berikan. Jadi taruh kata nih, mungkin kan teman-teman kadang kalau ini yang tadi saya sampaikan efisiensi ya. Jadi kalau Mas Panudi dapat apa PP umpamanya, PP dengan apa peraturan pemerintah dengan sekian halaman atau materi presentasi dari sosialisasi kemarin Mas Panudi sempat ikut acara pelatihan umpamanya. Kemudian materi sosialisasi itu dalam format PowerPoint, ya kan? Ketika kemudian Mas Panudi ingin apa secara spesifik tahu tentang materi sesuatu, Mas Panudi kan kalau secara manual akan buka satu-satu tuh PPT-nya. Tapi kalau kemudian Mas Panudi taruh kata dengan 18 halaman presentasi PowerPoint itu kemudian apa diupload di ChatGPT, kemudian di situ apa diperintahkan untuk ChatGPT membuat risalah dari 18 halaman itu. Atau kemudian Mas Panudi secara spesifik pengen apa informasi tentang apa, dia akan membantu kita. Dia akan membantu dia yang akan membaca semua dan kemudian memilihkan materi yang Mas Panudi inginkan. Nah, ini bagian dari efisiensi yang luar biasa. Saya membayangkan dulu ketika apa apa kita harus membuat artikel mungkin kemudian atau membuat materi presentasi kita mesti buka-buka dulu. Saya ingat betul ketika nyari PP umpamanya, oh PP tentang ini isu tentang tentang BUMDes semua, isu tentang BUMDes itu di pasal berapa ya, kemudian isinya apa dan seterusnya. Kita mesti buka kemudian membaca dulu, ya kan. Nah, ketika saat ini dengan adanya teknologi AI, itu jadi termudahkan sejauh file datanya adalah file data dalam format teks ya. Jadi itu kelebihan dari GPT yang mungkin kita bisa gali lebih dalam. Nah, bagian yang kemudian apa pemanfaatan ini manfaatnya buat buat apa aja sih? Ini secara khusus GPT ya, ChatGPT.
bisa dipakai untuk menulis, artinya punya ide apa, kemudian diminta GPT untuk membuat tulisan. Atau kemudian bisa untuk merangkum. Merangkum itu artinya gini, taruh kata ada satu apa buku nih, bahkan bisa sampai buku ya, buku dalam format e-book yang kemudian apa mungkin ada 200 halaman gitu kan. Kemudian kita ingin mendapatkan informasi tentang hal yang spesifik. Udah filenya tinggal diupload aja, kemudian diperintahkan GPT untuk membuat rangkuman sesuai yang kita mau. Bisa juga untuk menjawab. Nah, ini kawan-kawan yang menjadi menarik ketika untuk menjawab. Untuk menjawab itu kita kan mungkin ya lebih pada Pak Din jawabnya kan belum tentu sesuai yang kita mau. Iya benar. Tapi yang menjadi penting menurut saya yang perlu dipahami oleh apa yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah sebisa mungkin walaupun ChatGPT kan ada yang gratis ada yang berbayar ya Pro itu jadi berbayar tapi menggunakan gratis pun sudah cukup karena menurut saya mungkin kan sehari-hari kita juga memanfaatkannya tidak terlalu banyak dan seterusnya. Nah, sebisa mungkin konsisten kita untuk kemudian menggunakan akun GPT itu dengan email yang sama. Artinya taruh kata nih Mas Panudi pakai ChatGPT kan pada saat masuk kan otomatis menggunakan alamat email yang mana. Sebisa mungkin konsisten menggunakan email itu dan sebisa mungkin kawan-kawan memanfaatkan itu memang secara spesifik untuk mendukung pekerjaan umpamanya. Jadi tidak kemudian obrolan-obrolan yang nggak penting, pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting ada di dalam akun itu. Kenapa? Karena setiap apa yang kita obrolkan itu akan terekam oleh si GPT. Jadi kemudian paham benar Mas Panudi ini kesukaannya apa atau pengennya itu kalau diskusi ngomongin apa itu dia akan merekod. Taruh kata seperti saya ketika akun saya GPT saya ada dua akun, satu yang nama saya, satu lagi yang bareng-bareng dengan teman-teman. Ketika pertanyaannya sama, itu akan berbeda ketika saya menggunakan akun yang bareng sama teman-teman. Walaupun ini memang kalau yang bareng sama teman-teman kan karena pro ya, kita beriur barengan untuk kemudian bisa berlangganan pro. Nah, untuk yang pribadi ini, bahkan sampai saya bisa seperti kemarin disampaikan, memberikan nama, taruh kata memberikan nama obrolan kita dengan GPT itu kita beri nama siapa. Taruh kata kemudian saya menyampaikan mulai hari ini nama kamu adalah ini, maka dia akan menyebut dirinya dengan nama yang kita sudah berikan. Kemudian kita sampaikan bahwa saya lebih suka kalau kita ngobrol dengan cara apa dengan suasana santai, kemudian kamu panggil aku nama aku adalah ini. Maka dia akan mengingat bahwa ketika kita buka dia akan langsung menyapa. Halo Mas Koco, apa kabar? Karena ketika saya perintahkan bahwa panggil nama saya Mas Koco, jadi dia akan selalu menyampaikan apa kalau Mas Koco pengen saya bantu gini-gini. Jadi dia menyebut saya itu dengan nama yang memang saya sudah perintahkan. Nah, kenapa ini jadi penting, Mas Panudi dan kawan-kawan? Karena dia akan menyimpan obrolan-obrolan kita. Kalau kata ini saya diskusi tentang badan usaha milik desa, bahwa badan usaha milik desa begini, 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 kemudian menurut kamu bagaimana, kemudian aturan-aturan terkait badan usaha milik desa, aturan-aturan tentang apa desa, aturan-aturan tentang BUMDes, tentang KOPDes, dan seterusnya. Karena saya sering menyampaikan itu, maka sejauh obrolan itu belum dihapus, itu ada di memori dia bahwa Suryo Koco ini kalau ngobrol pasti ngarahnya ke urusan ekonomi, urusan bisnis, dan urusan desa. Jadi dia akan kemudian ketika kita menanyakan sesuatu atau bertanya apa memberikan apa meminta ide, gagasan dan seterusnya, dia akan langsung membawa bahwa
seleranya adalah ini. Maka kemudian dia akan memberikan contoh-contoh seperti yang sering kita tanyakan. Ini bagian apa? Bagian catatan yang menarik yang kawan-kawan perlu perhatikan. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara membuat perintah yang benar. Bukan yang benar ya, yang tepat. Artinya kan kalau dengan GPT ini kan kita mau ngomong apa aja bebas. Mau tanya apa bebas dan seterusnya. Nah, beberapa kadang kemudian berpikir bahwa GPT tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menjawab atau tidak menyelesaikan apa pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Sebenarnya bukan dia yang tidak bisa memberikan penjelasan, tapi karena kita yang tidak tahu cara bertanya, karena kita yang tidak tahu cara memerintah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan apa menarik ya untuk kawan-kawan ya. Jadi ada 4 hal apa menurut salah satu pakar ya, Greg Brockman ini menyampaikan bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan kamu mau apa? Ini harus disampaikan dengan jelas. Tujuan saya untuk apa? Kemudian kalau kata nih tujuan saya adalah mencari tahu apa oke. Tujuan saya adalah membuat apa materi untuk sosialisasi tentang Koperasi Desa Merah Putih atau sosialisasi tentang mengembangkan badan usaha milik desa. Kemudian format hasil yang ingin diharapkan apa nih? Oh, hasil yang ingin saya apa? Kemudian bantu saya membuat materi presentasi untuk pengembangan kapasitas pengurus badan usaha milik desa. Kemudian format hasil yang diinginkan, saya ingin mendapatkan dalam bentuk apa materi presentasi dengan kemudian ada informasi lain. Informasi lainnya adalah lengkap, umpama tadi apa format hasilnya adalah materi presentasi, berikut detail dengan apa dasar-dasar hukum yang bisa dijadikan apa uh, uh, dijadikan referensi. Kemudian batasan-batasan apa yang tidak boleh tidak perlu disampaikan. Jadi lebih karena tadi kita bicara tentang apa referensi, maka kemudian batasan-batasan kita perlu sampaikan bahwa kita ingin kita menyampaikan bahwa materi ini akan disampaikan kepada pengurus BUMDes, kepada ini, kemudian itu menjadi batasan yang perlu kita sampaikan. Kemudian konteksnya seperti apa yang ingin kita sampaikan. Jadi taruh kata nih ada umpama nih batasan-batasannya, hindari hal-hal yang bersifat sangat teknis di dalam paparan. Kemudian sasaran kita siapa nih? Kalau kata pengurus BUMDes, kemudian mungkin dengan dasar pendidikan apa, rata-rata pendidikannya apa dan seterusnya. Nah, ini bagian-bagian ini menjadi sangat penting. Ada 4 bagian tadi, targetnya apa, kemudian format yang diminta apa, kemudian batasan yang harus dihindari itu apa, kemudian sasarannya apa. Ini perlu kita jelaskan dulu supaya apa? Supaya hasil itu lebih efektif atau lebih sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita mesti menghindari dengan perintah-perintah yang sangat umum gitu loh. Tolong buatkan saya tentang badan usaha milik desa. Dia akan memberikan jawaban, dia akan menjelaskan bahwa badan usaha milik desa adalah ini dan seterusnya umpamanya. Itu apa pasti akan kemudian membuat kita loh kok jawabannya kayak gini. Ya bukan salah yang jawab, salah yang tanya kan kira-kira kayak gitu. Jadi taruh setiap ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Goalnya apa? Menggunakan AI, goalnya apa? Untuk teman-teman pendamping. Kemudian format yang dimaui apa? Hasil akhir yang dimaui apa? Kemudian apa-apa yang harus dihindari. Kemudian yang terakhir adalah tentang
target atau sasarannya siapa yang akan kemudian menjadi apa menjadi pemanfaat. Taruh kata kalau kita bikin tulisan, maka kita bisa menyebutkan bahwa target pembaca adalah orang dewasa berpendidikan SLTP sampai SLTA. Nah, itu menjadi spesifik. Dia akan membantu membuat artikel yang memang itu segmentasinya sesuai yang kita mau. Nah, ini Mas Panudi bagian-bagian yang kemudian menarik untuk kemudian termanfaatkan. Apa yang bisa ter apa yang bisa terbantu dengan adanya AI? Mas Panudi membuat laporan, Mas Panudi harus membuat surat, Mas Panudi harus membuat proposal. Ya, membuat dokumen-dokumen kayak gitu dengan AI dia bisa membantu dengan cepat. Kemudian Mas Panudi perlu bikin modul, bikin artikel, bikin sambutan umpamanya. Mas Panudi bisa sangat terbantu dengan menggunakan AI. Kemudian eh, menjelaskan regulasi. Regulasi kan macam-macam nih Mas Panudi. Oh ada ini, ada ini, ada ini. Kemudian dari regulasi-regulasi itu, kalau Mas Panudi akan mengcompare dan seterusnya, berapa banyak waktu yang harus diluangkan untuk membuka materi-materi itu atau bahkan kalau memang harus masih zaman jadul ya. Kemudian di print berapa duit yang harus kita keluarkan. Cukup dengan materi-materi regulasi itu sejauh formatnya adalah format teks. Artinya format teks adalah PDF umpamanya. PDF itu bisa bisa jadi ada format teks, ada yang format gambar. Kalau PDF-nya itu hasil dari scan manual, ya kemudian diproses scan-nya itu di apa disimpan sebagai gambar, maka nggak akan terbaca atau AI akan kesulitan untuk membaca itu. Materi-materi regulasi itu tinggal dilampirkan kemudian berikan perintah yang tadi ada 4 poin tadi targetnya apa ini? Oh saya ingin mendapatkan ini. Kemudian formatnya apa dan seterusnya. Itu kemudian kita akan bisa mendapatkan apa eh, bagaimana mengcombine regulasi-regulasi dengan dengan cara yang lebih simpel, lebih cepat. Jadi sekian regulasi kemudian tanyakan bahwa kita pengen informasi tentang apa dia bahkan bisa mengkomparkan antara pasal ini di undang-undang ini, pasal ini di PP ini dan seterusnya. Nah, ini bagian-bagian yang menarik bisa termanfaatkan oleh kawan-kawan termasuk juga ketika bagaimana ide-ide untuk BUMDes, bagaimana ide-ide untuk program sosial dan seterusnya, itu sangat mungkin kita dapatkan dengan mengobrol dengan CIA ini. Nah, hal yang lain adalah bagaimana kita bisa melakukan komunikasi publik karena ada bagian-bagian yang kemudian kita bisa banyak belajar dari AI. Nah, ada batasan-batasan atau etika yang kita perlu pahami tentang pemanfaatan AI. Satu adalah kita tidak boleh memanipulasi data. Artinya memanipulasi data adalah kemudian kita memberikan data-data yang tidak valid kepada AI pada saat proses pengolahan taruh kata oh kita menambahkan data apa dan seterusnya dan hindari untuk mengunggah data pribadi atau apa apa hal yang lain bahwa AI itu tidak selalu benar. Kita harus melakukan pengecekan ulang. Itu yang menjadi penting. Artinya jangan kemudian oh udah dibikinin ya udah nggak pakai dibaca langsung di-share. Ya bukan itu etikanya bukan seperti itu. AI itu hanya sebagai apa pembantu kita ibarat kata Mas Panudi di kantor, Mama nih di kantor TPP ada staf yang dibayar, digaji untuk membantu teman-teman. Pada saat staf itu membuat sesuatu, kan nggak mungkin Mas Panudi langsung ambil yang dari staf itu langsung dibawa atau langsung buka di layar untuk presentasi. Mas Panudi harus pastikan dulu baca baca bagian-bagian itu yang sudah dibantu dikerjakan itu sesuai nggak?
dengan apa yang kita mau. Kalau nggak sesuai, berarti kan perlu ada perubahan-perubahan. Dan dan ini yang kadang-kadang menjadi penting itu AI itu hanya hanya membantu untuk berpikir, tetapi tidak menggantikan apa, tidak menggantikan cara berpikir atau tidak menggantikan akal sehat kita. Jadi dia hanya membantu berpikir aja. Dia berpikir ini benar apa enggak, itu akal kita yang kemudian harus masuk di dalamnya. Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya menjadi sangat penting, Mas Panudi, tentang bahwa AI ini sangat 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 penting dimanfaatkan oleh teman-teman dari tenaga pendamping. Kenapa? Karena tenaga pendamping ini kan bukan hanya sekedar pelaksana teknis, hanya menjalankan perintah mentor, hanya menjalankan kalau PRD hanya menjalankan perintah PD, menjalankan perintah apa struktural di atas, tetapi juga perlu perlu pemahaman, perlu perlu hal-hal yang dikuasai. Maka dengan AI ini, kawan-kawan TPP akan menjadi lebih cepat bekerja, lebih kreatif, dan lebih berdaya. Setidaknya ketika mengeluh, nggak pernah ada pelatihan, nggak pernah ada peningkatan kapasitas dan seterusnya. Satu yang tadi kita sampaikan. Pada saat ada informasi, oh ini ada sosialisasi ini dan seterusnya. Sebisa mungkin kalau memang kita ada waktu kita ikut, kalau toh tidak ada waktu, pastikan mungkin ada teman yang ikut dan kemudian kita minta materinya. Kita minta materi-materi presentasinya. Dari materi-materi presentasi tadi, kita apa? Kita berikan ke AI untuk bantu membuat risalah dari materi ini atau kemudian buat artikel spesifik tentang apa berdasarkan materi-materi yang terlampir. Dia akan membuatkan untuk kita. Kalau kata nggak suka baca panjang-panjang, ya udah tinggal diperintahkan aja bahwa hasil akhirnya adalah artikel 1.000 kata. Ya udah tulis aja, buat artikel 1.000 kata, buat artikel 500 kata. Maka dia akan membuat dari file-file yang kita dapatkan. Artinya apa? Peningkatan kapasitas mandiri itu bisa dilakukan dan bisa lebih cepat terbantu dengan AI. Kira-kira itu. Nah, kemudian hal yang menjadi penting perlu diingat adalah AI ini bisa menjadi alat bantu untuk kemudian bagaimana kita menguatkan atau memperjuangkan desa-desa kita. Satu catatan terakhir mungkin Mas Panudi yang menjadi menarik adalah manakala desa-desa itu kemudian mempunyai data-data yang terekspos di apa digital, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi desa itu dari AI karena AI akan mencarikan itu di dunia maya. Jadi bagian penting lain adalah bagaimana juga kita bisa memberikan penyadaran ke desa-desa untuk melakukan update informasinya melalui website desa dan seterusnya sehingga ketika ada orang yang mencari desa itu eh, dengan AI bisa menjadikan website itu sebagai salah satu rujukan. Lalu kata saya saya pendamping lokal desa di di Desa Badran, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung umpamanya. Saya bisa kemudian ketika saya ini tidak punya data spesifik, maka bisa saja saya kemudian menulis tentang keperluan yang ingin saya dapatkan seperti yang tadi kita kita sampaikan di apa sebelumnya ya. Ada 4 hal yang kemudian jadi catatan. Taruh kata nih, bantu saya membuat proposal ketahanan pangan untuk Desa Badran, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Format dokumennya apa? Kemudian sampaikan juga informasi-informasi lain pendukung yang kita tahu bahwa ada di sana ada BUMDes yang sudah berdiri tahun berapa dan seterusnya dan seterusnya.
bisa ditambahkan informasi sedetail mungkin untuk menambahkan referensi. Kemudian apa format dokumen yang diinginkan apa. Bantu dalam format Word dengan apa satu halaman atau berapa halaman atau kemudian bantu dalam format apa Word umpamanya seperti itu. Kemudian karena proposal ketahanan pangan maka kemudian kita juga meminta untuk catatan-catatan tentang uh, buatkan detail sampai ke RAB apa dari agenda ya ke agenda program dan seterusnya. Nah, kemudian apa sasaran ini adalah proposal ini akan dimanfaatkan untuk pengajuan ke pemerintah desa. Kira-kira dengan ditulis kayak gitu, AI akan mencari tahu nih, oh Mbak Dran kayak apa nih dia cari apa kalau memang ada datanya luasan areanya apa dan seterusnya maka dia akan bisa memberikan referensi yang paling tepat dengan apa yang kita sebutkan. Kalau kemudian ternyata data Desa Badran itu nggak ada, dia akan mencari data secara apa di wilayah kecamatannya. Oh kalau kecamatan ini, oh ini nggak ada sungai, maka kemudian tidak akan menarik, tidak ada sumber air, maka tidak menarik untuk kemudian ide apa membuat kolam umpamanya atau memelihara ikan mujair dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Panudi, saya nerocos apa tentang yang saya tahu ya. Ini bukan berarti yang saya sampaikan ini semua benar, semua baik, pasti ada yang salah, pasti ada yang tidak baiknya, tetapi setidaknya di pagi hari ini saya ingin berbagi tentang kerja-kerja teman-teman yang apa yang banyak itu bisa sangat terbantu. Mas Panudi pulang dari pelatihan nih hari ini. Tadi malam nyampe, kemudian hari ini nyampe di rumah. Mungkin sambil ngopi, sambil apa layah-layah karena Mas Panudi nggak ngerokok ya. Kalau saya kan ngerokok, jadi sambil ngopi, sambil ngerokok, bisa semua materi yang Panudi punya itu kemudian apa dikumpulkan gitu kan. Kemudian habis itu Mas Panudi membuat membuat catatan ini. Saya berangkat naik apa tanggal berapa, kemudian sampai di hotel tanggal berapa sampai apa dan kemudian acara di sana apa jadwal acaranya rundown acaranya dilampirkan juga. Habis itu Mas Panudi tinggal buat laporan umpamanya. Nah, buat laporan kegiatan saya mengikuti ini dan seterusnya. Dia akan langsung mikir sendiri, nggak sampai satu batang rokok habis, itu udah ada tulisan. Habis itu dia akan tanya, Mas Panudi ini akan dibuat dalam format apa dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Kalau Mas Panudi belum detail menyampaikan. Gitu, Mas Panudi dan teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, apa yang disampaikan Pak Dekoco itu sebenarnya sudah kita lakukan. Hanya referensi tadi kan untuk memperkaya kita, untuk mancing kita kaitannya dengan teknik atau strategi bertanya, biar apa yang kita maui sebagai katalah yang akan apa mempersiapkan diri ya, eh, untuk apa? Apakah itu kegiatan akan mengisi atau membuat materi pelatihan, akan membuat proposal, membuat laporan, atau membuat surat atau yang lain-lain atau isi atau ya itu tadi yang ya ini rekan-rekan dan saya kira ini pengalaman juga ketika kami waktunya mepet, waktunya mendadak, mendesak untuk harus mengisi sebuah forum, apakah itu forum untuk pelatihan, waktu forum untuk apa, nah, ini ya justru dengan AI ini membantu kita. Itu kami akui karena waktunya mepet, kemudian mendadak, tahu-tahu. Nah ini kita manfaatkan dengan AI ini. Yang jelas topiknya apa, kemudian tadi sudah disampaikan Pak Dojo, tujuannya untuk apa, akan berbentuk format seperti apa, kemudian termasuk kaitannya.
batasan-batasan ini yang digunakan untuk apa, dilarang atau tidak diperbolehkan, tapi yang jelas kemudian juga sasarannya siapa ini memang penting, sehingga nanti akan fokus. Dan kami pernah melakukan karena waktunya mepet dan kami itu untuk mengisi eh, di bahkan kami mengisi karena sampai batas batas kira-kira berapa durasinya kita mengisi itu sampai sampai ke sana itu ditanyakan seperti di modul itu ya, berapa batas untuk mengisi itu sasaran tadi banyak kami pernah pernah katakanlah mengisi kaitannya dengan peran peran pemuda di desa untuk proses pembangunan di desa. Tapi kan kita harus goalnya harus harus betul apa yang dimau dari ketika yang memberikan eh, apa meminta kita untuk jadi entah itu narasumber, entah itu pelatih lah. Sebenarnya apa goalnya? Makanya biasanya saya tanya goalnya apa? Dan nanti akan kami terus terang kami akan akan tadi meminta bantuan, tapi yang jelas kita harus tahu goalnya. Kemudian, oh nanti oh, ketika pemuda-pemudi ini di desa, ketika sehingga kita sudah ada anu, sudah ada perenungan dari itu dan ChatGPT ini akan bantu kita. Wah, akhirnya apa? Akhirnya kan goalnya, oh ini pemuda-pemudi ini harus satu bisa melakukan pemetaan potensinya atau permasalahan di tersebut itu. Kedua, harus dibuat sebuah proposal. Sebelum proposal, mungkin ide itu perlu didiskusikan di forum pemuda-pemudi di desa tersebut. Sampai kemana? Itu mau ke masuk ke forum nanti akan diberikan ke pemerintah desa lewat forum Musdes atau Musren Bangdes. Sampai goal ke buah anggaran. Ini memang harus dibuat sampai sampai legit karena apa goalnya kan sampai sebuah penganggaran kemudian pelaksanaan eksekusinya. Nah, nanti apa yang dimau dari situ? Dan tadi sebenarnya sudah sampaikan Pak Dikoto juga. Betul itu. Kalau memang bahkan sebenarnya kan di desa-desa itu kan sebenarnya kalau kita eh, kalau saya banyak saya punya dokumen RPJMDes salah studi atau desa-desa itu mulai dari perdesnya sampai sampai lampiran dokumennya bla 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 sampai seperti teknis bahkan ini data-data ini kan justru mempermudah tadi kaitannya dengan data yang walaupun itu anu kan data itu jadi dari penggalian dari di desa itu ini kan cukup membantu kita ya itu rekan-rekan saya kira ini memang penting sekali kami beri kesempatan untuk rekan-rekan eh, yang ingin menanggapi atau sharing pengalaman ketika penggunaan AI ini kaitannya dengan di lapangan atau di tempat tugas-tugas Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk open kamera, open mic, rekan-rekan mumpung ini ada kesempatan dan saya yakin rekan-rekan punya punya banyak pengalaman karena di berbagai lokasi dan itu dinamikanya saya yakin cukup cukup bervariasi juga dan tantangannya saya yakin masing-masing desa juga banyak tantangannya. Kami persilahkan rekan-rekan yang eh, ingin menanggapi, ingin sharing pengalaman di forum ini. Ini kebetulan kan saya yakin rekan-rekan kalau untuk mendapatkan peningkatan kapasitas eh, itu harapan rekan-rekan sebenarnya kalau katakanlah untuk peningkatan apa secara tatap muka offline itu sekarang tidak mudah karena ya efisiensi ya karena ya berbagai macam yang jelas eh, harapan harapan kami juga di forum ini kami secara pribadi jelas kami mendapatkan nutrisi-nutrisi baik itu teknis, substansi atau filosofis atau eh, apa yuridis itu mendapatkan dan istilahnya sebagai pengkayaan pengkayaan kita. Monggo ini rekan-rekan ini sudah kayaknya ada juga yang bergabung Mas Muhammad Lukman. Apakah ini Mas Muhammad Lukman dari Jombang yang sudah bergabung juga atau yang lain monggo Mas Muhammad Lukman ini dari Jombang ini dari Jawa Timur kayaknya.
Atau yang lain, dipersilakan rekan-rekan. Ini yang sudah tak kamera tapi anu Mas Mohbashar Hoting. Itu yang pernah kami alami Pak D. Yang jelas kami eh, Ya, beberapa ya mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya saya terus terang ada surat. Wah ini untuk segera untuk mengisi besok pagi ini nih. Tapi kami pasti tanya pada yang memberi itu. Goalnya apa? Pesertanya siapa? Ya ya, saya mesti tanya itu. Karena apa? Saya juga tidak mau ketika mengisi itu hanya menguap aja, Pak. Rin. Bahkan ya, setelah itu saya suruh idenya saya suruh nulis, kemudian saya suruh membacakan mungkin perwakilan 2 atau 3 orang. Setelah itu tak kasih RKTL, PR. PR-nya apa? Ini ide jenengan ini tolong dimusyawarahkan di forum, apa itu forum forum kalau itu Karang Taruna. Setelah itu buat proposal dan itu sampaikan ke Musren Musren Bangdes atau Musdes, bahkan sudah bentuk, saya ngomong ini sudah harus ada kaitannya dengan proposal dilampiri RAB-nya juga, sehingga eh, rekan-rekan itu ketika menyampaikan ke ke forum itu, ke forum ke musyawarah desa atau musdes atau itu betul-betul sudah dipersiapkan cukup matang. Dan ini PR ini nanti juga akan kami cross check ketika kami di desa, kami monitoring ke desa itu, saya udah ngomong, nanti ketika kami monitoring ke desa, kan itu saya buatkan, saya minta nomor HP, nama dari desa mana, Karangkobar. Kemudian nanti akan kami ketika ke desa dari sekian itu, nanti akan tanya-tanyakan, ide ini apa sudah masuk. Nah, ini kan mumpung ini sudah eh, musyawarah desa telah musyawarah. Ini Pak D, sehingga tidak aja begitu menguap, itu harus ada tindak lanjutnya, bahkan sampai sebuah di dokumen entah itu sekarang RKPDes sampai APBDes Pak D, sehingga tidak begitu aja eh, pelatihan menguap, walaupun katakanlah seandainya 2 jam, nek saya harus ada konkretnya. Nanti harus ada konkretnya sampai di tingkat tataran implementasi di lapangan itu Pak D. Ini yang sudah kami alami. Hingga sekedar pelatihan ya enggak, kami enggak mau. Walaupun katakanlah kadang oh, saya tetap harus seperti itu. Sehingga kami juga mencoba nanti akan saya buatkan grup untuk pemuda-pemudi di dari peserta pelatihan di kabupaten itu. Walaupun tidak banyak katakanlah seluruh seluruh desa itu, tapi minimal memotivasi pada rekan-rekan peserta pelatihan pemuda itu anak-anak muda dan saya kira ini juga pertama memotivasi juga memprovokasi itu memprovokasi dalam konteks ini adalah eh, pada Karang Karang Taruna atau pemuda-pemudi itu benar-benar ini ada kesempatan anggaran ada ide ada potensi ada bagaimana create jadi sebuah kegiatan dan itu bermanfaat ya untuk warga desa semua dan dari situ sebenarnya sudah tahu Pak De, ketika testimoni itu eh, saya suruh bacakan kemudian itu sudah ada oh ini ada ide kreatif ini ada manfaatnya baik, baik itu dari pengalaman maupun ide yang akan dilakukan itu Pak De yang pernah kami alami monggo rekan-rekan sambil Pak. kita Mungkin tunggu Mas, nanti Mas tanggapannya Pak Panudi, Dewoco monggo Pak De. Mas Panudi. Jadi kenapa kemudian kita terpikir untuk kemudian mengangkat obrolan tentang penggunaan AI? Jadi ada hal yang apa ya? Ada hal yang cukup mengusik apa mengusik saya adalah ketika saya mengelola grup WA yang kemudian di situ isinya teman-teman dari tenaga pendamping. Ketika kemudian ada yang meminta data atau ada nggak contoh untuk RAB membuat apa peternakan ayam? Ada yang kemudian bisa nggak dibagikan contoh berita acara dan seterusnya. Menurut saya bagian-bagian itu kalau teman-teman sudah bisa memanfaatkan AI,
Yang bagian-bagian kayak gitu itu nggak perlu ditanyakan di grup gitu loh. Kenapa? Karena di grup itu mungkin dia akan tidak semuanya kemudian memberikan cepat memberikan respon itu satu. Yang kedua, ada kesempatan untuk kita mendapatkan jawaban dengan lebih detail bahkan sampai taruh kata membuat RAB. Saya pernah mencoba ya, saya pernah mencoba taruh kata ingin membuat peternakan ayam. Peternakan ayam apa? Peternakan ayam petelur. Peternakan ayam petelur, kemudian saya sudah punya lahan seluas berapa. Kemudian saya punya modal sebesar berapa. Kemudian wilayah saya ada di mana. Ketika saya menyampaikan itu ke GPT, GPT itu sudah membantu membuat proposalnya sampai RAB-nya, opsinya, kandangnya dari apa dan seterusnya. Karena anggaran kita hanya cukup untuk kepulauan ini, jumlah berapa ekor ayamnya dan seterusnya. Jadi, kenapa kemudian saya kepikir untuk kembali mengingatkan, memanfaatkan ini lebih pada, ayolah kawan-kawan, ada bagian-bagian yang mungkin di grup itu lebih pada hal yang sangat teknis, umpama bicara tentang, oh di tempat kami begini, 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 kebijakan dari Pemda seperti ini dan seterusnya. Apakah ada yang bisa memberikan rekomendasi, contoh kalau di kabupaten lain seperti apa dan seterusnya. Kalau secara normatifnya itu ditanyakan ke GPT dia sudah bisa memberikan jawaban. Tapi bisa jadi ada konklusi-konklusi lain yang bisa didapatkan karena inspirasi dari teman-teman di tempat lain. Kira-kira seperti itu Mas Panudi. Tadi kayaknya sudah ada yang open video juga. Silakan, ini kita sudah bikin bisa otomatis open mic jadi nggak perlu resen bisa langsung open mic, open kamera. Itu Mas Panudi. Jadi saya melihatnya bahwa ada beberapa kawan yang masih belum belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan AI dan kemudian ada juga yang maaf nih sekali lagi saya mohon maaf. Kadang ada juga yang pernah saya temui dia membantu menjawab dengan cara tanya ke GPT dan kemudian di copy paste. Tanya ke GPT copy paste, kalau langsung di copy di paste, itu akan ketahuan bahwa memang kamu hanya tanyanya lewat GPT, tetapi ada bagian-bagian lain yang itu bukan ide atau unsur-unsur dari pemikiran kamu belum masuk ke situ. Nah, ini mungkin menjadi apa hal yang menarik lainnya bahwa jangan sampai juga ibarat kata gini lah, kan kita nggak harus pamer. Kemudian kita tahu, tapi ketahuan juga kita itu tahunya juga dari tempat yang lain kan gitu. Ya, diambil dulu, dibaca dulu, kemudian diberikan tambahan-tambahan apa informasi, baru kemudian di-share. Itu mungkin menjadi bagian lain. Walaupun kalau memang akan mengajarkan teman-teman menggunakan GPT ya tinggal dibagi aja link GPT yang kita pakai ketika menanyakan atau meminta informasi sesuatu. Kira-kira itu Mas Panudi. Monggo Ya, kita berikan kesempatan teman-teman yang lain. Sepertinya sudah pada sangat paham dengan penggunaan ini, jadi mungkin ini menjadi bagian yang agak berbeda apa forum kita ini. Monggo Mas Panudi. ya, terima kasih Pak D. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan sudah istilahnya eh, sudah praktek menggunakan ini. Dan sebenarnya harapan kami dari rekan-rekan yang sudah praktek dalam konteks secara teknis mungkin dari segi kemanfaatnya yang sudah dialami itu seperti apa harapan kami ada explore kaitannya di forum ini, di forum ngobrol desa ini. Ya, seperti yang tadi kami contohkan dalam waktu sangat mepet. Sebenarnya walaupun nggak mepet pun sebenarnya lebih enak ketika waktunya lebih longgar, kemudian kita bisa lebih licit berpikir bahkan sampai tadi. Kalau kami terus terang
ini memang pola 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 kami, Pak D. Pola-pola kami ketika kami apapun di wilayah kerja kami eh, ketika menyampaikan sesuatu dan itu pasti kami punya target, tujuan, kemudian target, sasaran. Kemudian kami pasti akan melakukan sebuah eh, tadi RKTL berikutnya. Termasuk nanti di situ juga ada sebuah evaluasi, ya, monitoring dan evaluasi. Harapannya apa? Harapannya memang tidak hanya sekedar "Nah, ini harus berlanjut ini, harus berlanjut ini." Makanya lewat dengan ini kan akhirnya kita juga bisa menyusun tim schedule, kemudian dari target-target tadi. Jadi kenapa? Menjadikan kerja kita juga terstruktur itu, kerja kita terstruktur. Lebih-lebih kalau kita sampai ke grassroots, Pak D, mungkin ke kelompok, entah itu kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pedagang, UMKM, atau kelompok seni, atau kelompok budaya, saya kira ini cukup cukup menarik, Pak D. Ya, monggo rekan-rekan, silahkan rekan-rekan yang eh, tidak harus AI, mungkin monggo pengalaman-pengalaman yang kami persilahkan untuk Rasyen pada pagi hari ini, pada rekan-rekan semuanya. Eh, Monggo Dan rekan-rekan yang, satu lagi Mas Paludi, monggo, sebenarnya Pak D. bagian lain yang kita harapkan adalah hari ini tanggal 26 kita kita kemarin juga sudah membuat apa ya, membuat agenda untuk menyusun buku ya Mas Paludi ya. Ya, Dalam rangka Hari Koperasi kita mungkin kalau melihat animonya kita masih melihat masih sangat kecil ya. Mungkin karena tidak ada hadiahnya saya nggak tahu. Tapi setidaknya dengan menggunakan AI ini kawan-kawan bisa membuat apa cerita-cerita pendek tentang Kopdes umpamanya yang kita sedang siapkan kan ada dua, satu tentang IC atau opini, yang satu lagi tentang cerita pendek. Jadi sekaligus di forum ini kita harapkan teman-teman partisipasinya untuk apa mengisi atau memberikan informasi-informasi apa partisipasi untuk apa proses kita melakukan penyusunan buku apa kumpulan dari cerpen dan kumpulan isi. Kira-kira itu Mas Panudi tambahan dari saya. ya, rekan-rekan, ini sudah hampir ya sudah 1 jam ini. Monggo rekan-rekan mau mengeksplor kaitannya dengan tadi topik atau tema hari ini. Ini mumpung ada kesempatan dari rekan-rekan dan saya yakin kalau tadi sudah diingatkan, saya kira monggo nanti masih ada kesempatan untuk tulis kami pun nanti juga akan seperti itu. Yang jelas ide sudah ada, ide juga ada. Saya yakin ide pasti semuanya ada. Kalau enggak ide pasti pengalaman yang dialami pasti ada. Seberapapun pengalamannya di desa dampingannya, perannya jadi apa atau perannya di situ sebagai apa, itu pasti ada. Ya memang dari situ nanti mungkin sudah tadi apakah isi atau opini atau katakanlah mungkin cerpen atau apa, monggo. Kira udah dikasih trik-trik juga dan saya kira nanti juga ya kita ya di forum ini menurut saya, nah, kami terus terang di forum ini itu eh, tadi bisa sharing pengalaman, bisa mendapatkan informasi yang mungkin yang mungkin di anu formal, katakanlah di forum formal itu nggak mendapatkan seperti katakanlah semacam kemarin dari Inagri, kemudian Rumah BUMDes Bersama, kemudian dari nanoteknologi EL Mineral dan lain-lain. Ini kan menurut saya tidak tidak setiap di forum ada. Mungkin ada kawan-kawan yang punya komunitas komunitas kaitannya dengan katakanlah mungkin paguyuban kaitannya dengan
pertanian organik mungkin. Tapi kan tidak semuanya eh, punya punya komunitas ini. Ini justru memperkaya. Kalau saya pribadi terus terang memperkaya kami ya tadi karena saya menyadari bahwa di apa itu eh, pendampingan di pendampingan itu sangat dinamis. Kalau apalagi ketika itu sudah di tataran grassroots itu cukup dinamis. Banyak hal yang sebenarnya eh, dimaui oleh apakah itu komunitas-komunitas apapun, sebenarnya banyak. Ya tinggal kita, memang kita pekerjaannya di situ. Kita tidak hanya apa ya formal-formal aja di forum musdes, di pemerintah desa, enggak. Itu juga jelas pasti. Tapi di grassroots ini adalah gagasan-gagasan apa dari potensi di sana, kemudian juga kaitannya permasalahan-permasalahan yang harus dijawab konkret itu, harus dijawab konkret. Ya kita selaku TPP ya menjawabnya tadi karena satu pemahaman kita, baik itu secara regulasi maupun pemahaman kita, kerangka pikir kita, juga jejaring tadi. Ini kan peran kita itu untuk membuat atau melakukan jejaring ekosistem kaitan ini saya kira yang paling mahal di situ. Terus terang kami banyak yang masih banyak yang tidak tahu katakanlah. Apalagi sampai teknis itu loh, umpamanya kaitannya dengan eh, eh, pertanian dengan teknologi inovasi, peternakan dengan teknologi inovasi, ini yang di desa lah. Mungkin perikanan dengan berbasis teknologi inovasi ini kan kalau saya pribadi memang kami eh, sampai sampai mendalam itu masih masih kurang, masih anu. Kalau membaca saya kira paling kalau oh TikTok atau katakanlah di YouTube itu pun kan paling YouTube kan sekilas 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 juga. Nah ini perlu perlu tahu juga memang dari sana oke, kemudian di jajaran ini juga sudah menyediakan. Wah ini ada Mas Widodo Bambang S nih. Sudah, monggo Mas Bambang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hanya wabarakatuh. sharing aja, Pak Pamanudin. Oke, Memang dengan AI ini kita terbantu. Hanya pengalaman saja, seperti kemarin waktu pembentukan Kopdes Merah Putih itu kan kita kadang kanun sewu saja, eh, pengetahuan kita tentang Kopdes itu masih kurang. Memang saya hanya selaku apa pendamping lokal desa ya. Jadi pengalaman-pengalaman apa yang akan disiapkan terus terang saja saya kalau ditanya dari teman-teman di desa itu kalau saya tidak tahu saya tanya ke ChatGPT dulu. Terus terang saja. Jadi misalkan untuk apa langkah-langkah untuk eh, pendaftaran. Terus setelah pendaftaran itu apa? Kan itu daftar ke ada NIB, terus setelah itu baru NIK. Nah, itu apa persyaratannya? Itu terus terang saja ada kalau ada pertanyaan dari teman-teman pengurus karena sama-sama baru, jadi kita tanya dulu ke ChatGPT. Sebetulnya sih belum saya enggak tahu, cuma kan mengetahui lebih dulu itu. Itu. Terus pengalaman lagi banyak juga kadang-kadang waktu ke desa, Mas ini berita acaranya bagaimana? Jadi kalau ada acara itu misalnya musyawarah desa, kita untuk berita acaranya bagaimana? Kita memang pernah membuat berita acara beberapa kegiatan, cuma kadang-kadang kan kita lupa formatnya bagaimana. Mas, ini bisa enggak saya minta contohnya bagaimana ini cara membuatnya? Ya terus terang saja ya, karena kan kalau buka file-file itu terlalu lama, jadi saya terus terang saja tanya ke ChatGPT, saya masukkan saja misalkan siapa-siapa, terus saya ya seperti yang pernah di apa ya pernah dibeberkan di sini bahwa kita pendamping lokal desa, terus ini ada mendampingi musyawarah desa, membahas ini, berita acaranya bagaimana, gitu kan. Kita kan nanti kan di situ ada setelah kita masukkan nama ketua BPD, terus narasumber dan lain-lain. Nah, itu kita masukkan dan terus terang saja saya minta formatnya saya tapi dalam
apa ya pertanyaan ke ChatGPT, saya minta contoh gitu aja. Jadi kami revisi sendiri nanti sesuai dengan yang di lapangan. Itu sekilas tentang pengalaman-pengalaman. Begitupun juga kalau program kerja itu apa kita kan kadang-kadang itu Indonesia kan di desa itu meskipun sayanya pendamping lokal desa itu kan kayaknya itu kan pendamping desa itu Sudah. tahu segalanya gitu kan. Itu masih masih di desa itu masih itu. Jadi semua permasalahan pun iki pendamping mesti urus iki gitu. Sebagian sebagian teman-teman perangkat gitu, bahkan teman-teman perangkat, teman-teman di desa itu. Jadi mau tidak mau saya pakai setelah melihat di ini di forum ini ya sering tanya ke ChatGPT. Ya, tapi tak ngomong saya kalau itu dari ChatGPT kan kita tahu lebih dulu. Jadi biar apa ya lebih mantap gitu kalau memberikan. Jadi Pak ini ya apa Mas? Berita acaranya iya apa ya? Cara kata-katanya gimana? Nah saya masukkan semua data-data yang ada. Setelah itu saya minta ChatGPT untuk contoh membuatkan berita acara itu. Terus kan itu kan tinggal ganti-ganti nama dan disesuaikan dengan kondisi waktu itu. Itu pengalaman saja. Terima kasih. Iya, iya, iya. Ini Pak D, ini luar biasa. Ini Mas Widodo ini saya kira juga hampir sama. Saya saya juga memahami juga pendamping itu, entah itu TA, entah itu PD, entah itu PLD. Kalau proaktif dalam arti katakanlah dekat dengan ya pemerintah desa, dengan komunitas desa, itu nggak ada habisnya. Saya yakin ya tadi dianggap seorang dewa tadi, seorang dewa yang akan memberikan ya minimal memberikan pencerahan. Walaupun pencerahannya itu apakah nah, menurut kami selaku TPP dia ya mencerahkan. Karena katanya dia juga tanya pada kita. Ini yang real di lapangan. Saya kira bahkan sampai teknis itu benar. Ini saya akui dari Mas Widodo Bambang ini sudah eh, ya, ya, yang jelas ini sudah ini Pak D. Monggo Pak D, ditanggapi Pak D. Oke, makasih Mas Widodo ya. Jadi ya inilah apa lonjakan ya, lonjakan teknologi yang memang sangat membantu. Jadi teknologi apa kalau digital itu kan era 4.0, kemudian sekarang udah 5.0 dan seterusnya. Ini memang ini bagian yang menarik yang kemudian apa kita perlu pahami alat harus dipahami ini sebagai alat. Jangan kemudian harus dipahami ini sebagai apa apa ya pemberi jawaban yang benar 100% enggak, tapi ini adalah alat. Seperti yang tadi Mas Widodo tadi sampaikan, taruh kata nih, teman-teman di desa itu sering beranggapan pendamping desa, pendamping lokal desa ya. Saya sih lebih membayangkan yang paling paling butuh kayak gini ini pendamping lokal desa. Karena apa? Karena mereka yang berhubungan langsung dengan teman-teman di apa di desa. Taruh kata nih, oh ada apa pertanyaan format bikin berita acara kayak apa sih? Kemudian, Mas kalau bikin proposal itu kayak apa sih? Kalau kata nih BUMDesnya datang ke Mas Widodo. Mas Wid, bikin proposalnya kayak apa ini dan seterusnya. Ini kan bagian yang kemudian Mas Widodo juga harus harus berpenampilan apa berpenampilan video ya udah datang ke saya pasti ada solusinya kan kira-kira gitu Mas Wid. Jadi Nggih. Ya, jadi memang seperti itu. itu yang harus harus apa ditanamkan di kita. Nah, bagian yang menjadi penting Mas Wid adalah sebisa mungkin Mas Widodo ketika kemudian tadi saya sudah sampaikan nih akun Mas Widodo jangan jangan kemudian terlalu banyak akun ketika menggunakan GPT. Jadi satu akun aja Mas Widodo emailnya apa yang dipakai untuk itu dan sesering mungkin memberikan informasi kepada GPT. Kalau kata ah, apa saya nggak tahu Mas Widodo pernah melakukan apa enggak. Mas Widodo memperkenalkan diri ke GPT apa enggak? Pernah enggak memperkenalkan diri? Kalau kata, hai GPT, aku adalah apa Widodo Bambang. Aku adalah pendamping lokal desa. Desa dampinganku adalah
desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Nah, ketika kemudian Mas Widodo memperkenalkan, ada kemungkinan dia kemudian akan memberikan informasi, oke, oke, saya sudah mencatat informasi ini sudah saya terima dan seterusnya. Nah, akan lebih enak lagi kalau yang kemarin kita sempat dapat dari narasumber yang dari Universitas Negeri Jember tadi. Itu kemudian Mas Widodo menyampaikan tentang selanjutnya kamu kalau panggil aku adalah nama Bambang atau nama Widodo atau panggil aku Mas Wid umpamanya kayak gitu. Dia akan kemudian mencatat itu bahwa ketika Mas Widodo menanyakan sesuatu, Mas Wid, apakah ada yang bisa dibantu dan seterusnya. Dia akan merasa lebih kita berasa lebih personal ya, punya teman ngobrol. Nah, kenapa bagian-bagian tadi perlu kita sampaikan? Si GPT ini akan kemudian merekod bahwa lawan bicaranya ini adalah seorang pendamping lokal desa. Tugas pendamping lokal desa adalah begini-begini dan seterusnya. Jadi pada saat Mas Widodo menanyakan sesuatu, dia akan mengkaitkan dengan informasi siapa Widodo gitu. Kira-kira seperti itu. Ini ini yang menjadi 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 penting menurut saya, menarik menurut saya. Kenapa? Karena kemudian dia akan memberikan catatan-catatan atau memberikan ide ketika kita bertanya, itu dia sudah mengetahui siapa orang yang diajak ngobrol. Jadi ketika Mas Widodo tanya, "Ah, untuk desa ini, Mama, untuk desa ini ada permasalahan seperti ini dan seterusnya. Apakah kamu ada ide yang bisa dibagikan?" Dia akan memberikan ide gagasan yang kemudian disesuaikan dengan Mas Widodo sebagai PLD. Kemudian bisa jadi Mas Widodo mempertegas sebagai seorang PLD apa yang harus saya lakukan. Dia akan memberikan catatan-catatan kapasitas sebagai seorang PLD adalah begini. Taruh kata untuk urusan ini maka kemudian dikomunikasikan ke PD. Untuk urusan ini dikomunikasikan ke camat dan seterusnya. Dia akan memberikan catatan-catatan itu. Kenapa? Karena Mas Widodo sudah memperkenalkan diri, memposisikan siapa Widodo Bambang ini. Jadi mungkin itu Mas Widodo tambahan dari saya. Ya, Jadi memang harusnya, mestinya dengan adanya GPT ini, AI GPT ini teman-teman menjadi lebih efisien ketika Mas Widodo mikir gitu kan, ke mikir sendiri kemudian dibantu sama AI akan beda. Minimalnya adalah beda waktu. Mas Widodo mikir sendiri kemudian apa dibantu oleh AI. Taruh kata Mama membuat membuat sesuatu terkait dengan desa. Mas Widodo mungkin harus kalau secara manual cari profil desa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika data desa itu sudah ada di internet, maka si GPT sudah bisa memberikan gambaran tentang oh desa ini begini, maka kemudian usulannya adalah seperti ini. Kira-kira itu. Jadi Mas Widodo terima kasih sudah sharing informasinya, tapi yang iya menjadi Pak De. ya Kalau dulu itu memang nun sewu, waktu itu kan masih kenal Gemini ya. Terus belum belum sering-sering lihat. Ini kan saya enggak tahu kalau dulu tuh setelah acara yang terakhir tuh sebelum ngobrol desa itu kan masih belum tahu tuh. Kalau masih ada ternyata ngobrol desa tiap pagi. Kalau yang SDGs desa dulu setiap pagi memang ikut meskipun tidak aktif. Nah, itu waktu pertama dulu tanya ke ChatGPT langsung saja tanpa memperkenalkan diri. Jadi misalkan tolong buatkan minta contoh ini gitu. Jawabannya itu kayak nun sewu ya kalau anu wagu gitu ya kalau menurut saya. Tapi setelah eh, kemarin tuh lihat yang di acara ini juga memperkenalkan diri juga jadi saya sebelum tanya itu nun sewu saya biasanya saya adalah Widodo Bambang kan tahu situ pendamping lokal desa ini kecamatan ini desa Puspo kecamatan Puspo gitu langsung saya tanyakan dulu baru saya minta itu misalkan kayak berita acara tolong dibuatkan contoh berita acara ini itu tapi setelah sebelum dan sesudahnya biasanya terus saya masukkan data lagi baru setelah itu saya minta untuk di kita kan ada ya
eh, diminta apa di ke eh, file Word gitu kan ada atau yang lain-lain itu baru. Nah itu lebih apa ya lebih enak gitu untuk bahasanya gitu. Kalau dulu kan hanya jawabannya itu singkat-singkat saja karena kita tidak memperkenalkan lagi. Setelah ikut acara ini beberapa kali yang tentang AI itu, nah baru oh iya lebih 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 enak kalau kita memperkenalkan diri dulu gitu Pak De. Pengalaman aja nih. Ya, Ya, jadi bagian makanya tadi saya sampaikan bagian memperkenalkan dirinya itu bisa jadi apa Mas Widodo udah langsung meminta dia untuk mengingat apa saya adalah ini, saya begini apa, saya pekerjaan saya ini jadi apa kamu ingat apa tentang saya dan kemudian apa taruh kata kalau memang ini lebih pada ke iseng aja ya. Secara personal mungkin selanjutnya kalau kita ngobrol panggil saya dengan panggilan Mas Wid umpamanya. Dia nanti akan apa akan memberikan itu dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa dia sudah mulai mengenali kita. Nah, itu bagian yang menurut saya mungkin ya kadang-kadang teman-teman kan dengan apa dengan tidak kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya dianggapnya ya ChatGPT itu ya sama seperti Google gitu aja kan googling mencari ini. Padahal kalau Google kan dia hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi apa rekomendasi-rekomendasi berita yang pernah ada. Nah, mungkin itu dan yang lain adalah ketika kita cuma ini untuk yang pro ya. Dan kalau untuk yang pro itu kita bisa menyimpan file-file yang kemudian jadi rujukan. Jadi taruh kata nih kita bisa membuat satu project khusus gitu kan. Jadi taruh kata nih projectnya tentang BUMDes gitu kan. Itu begitu kita bikin project BUMDes, kita langsung menyimpan data-data informasi yang penting yang jadi rujukan dia. Oh, BUMDes di desa ini sudah ada perdesnya, perdesnya diupload. Kemudian ada keputusan-keputusan dari Pemda dan seterusnya diupload. Nah, itu ketika dalam satu folder khusus, dia nanti ketika kita masukkan ke situ, dia akan merujuk pada informasi-informasi dasar yang sudah kita berikan. Sama seperti kemarin kita kan sempat nge-share itu apa apa des, des, Pak. ChatGPT khusus untuk apa Kopdes Kopdes. umpamanya itu teman-teman akan lebih apa lebih fokus mendapatkan jawaban karena apa? Karena kebetulan saya ada akun pro-nya dan kemudian saya membuat khusus untuk apa konten tentang koperasi desa. Semua informasi koperasi desa saya masukkan ke situ. Jadi kalau orang tanyanya masuk ke situ, dia pasti akan dapat rujukan-rujukan yang firm. Nah ini yang bagian yang waktu itu sempat kita obrolin dengan Cak Itong ya sama Mas Pangudi kalau nggak salah. Bagaimana kalau kemudian Pak Di gimana kalau kemudian kita patungan nih apa bikin akun apa GPT yang kemudian itu akun pro karena kalau akun pro itu kan nggak ada limit nih mau ngobrol panjang seperti apa sehari sehari pas kita apa longgar nggak ada kegiatan cuma duduk ngopi ngerokok sambil mainan handphone tanya macam-macam ke GPT apa bisa bisa dijawab terus tanpa ada batasan. Nah ini ada ruang ya mungkin ada siasat lah ya. Artinya kita bisa membuat satu akun yang kemudian ini bisa dipakai bareng-bareng. Artinya gini, kesepakatannya adalah satu apa alamat email dan passwordnya nggak boleh diganti oleh teman-teman yang menggunakan. Nah, kemudian secara biaya otomatis jadi lebih murah. Kenapa biaya jadi lebih murah? Taruh kata nih, sekarang kalau apa untuk GPT Pro kan sekitar 350.000 nih. Taruh kata, oke, 50 ribuan. Maka 8 orang bareng-bareng patungan juga sudah bisa bikin taruh kata. Dan setahu saya ternyata kemarin dari apa pe- menggunakan itu bisa lebih dari 8 ya. Jadi mungkin bisa sampai 10 atau mungkin
taruh kata kalau sampai 10 aja kan berarti 350 dibagi 10 cuma masing-masing 35.000. Ya ayo kita patungan nih. Nah, kemudian nanti alamat email sama passwordnya kita share dan kita-kita yang memanfaatkan. Dan itu udah akunnya udah pro. Akun pro itu banyak hal yang bisa didapatkan di sana. Yang kemudian yang paling jelas adalah unlimitednya. Dan kita juga bisa bikin tadi project-project. Jadi Mas Widodo mungkin bisa bikin project khusus dengan nama apa Widodo gitu kan. Semua semua yang obrolan-obrolan yang Mas Widodo sudah lakukan kemudian disimpannya di project. Jadi di project itu obrolan tentang apa yang dari Mas Widodo itu ada di situ tersimpan rapi. Nah ini juga kemarin sempat kita obrolkan di ruang yang terbatas, saya, Mas Panudi, sama Cak Itong. Nah, kalau memang kawan-kawan tertarik, bisa juga nih, ayo patungan nih 20 ribuan taruh kata. Berarti 20 orang, 20 ribu kalau kali 20 kan berarti 400 ribu. Cukup nih 20 ribu sebulan sekali kita bayar untuk kemudian kita punya akun pro. Ini kan mungkin kalau ada yang tertarik ya ini menarik juga untuk kita eksplor lebih lanjut. Saya pikir itu apa tambahan dari saya Mas Panudi dan Mas Widodo. Saya pikir apa kemanfaatan kita bersilaturahmi di forum-forum online seperti ini yang tadi Mas Widodo sampaikan buat saya sudah satu kebahagiaan tersendiri. Setidaknya forum-forum yang kita bikin memang ada kemanfaatannya untuk kawan-kawan. Mungkin itu Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Deoco. Ini ada dari chat ini, dari Mbak Mas itu Mas atau Mbak ini. Pak Pabi Bria, ya. Kalau bisa orang Kemendes juga harus dilibatkan supaya penguatan kepada PLD yang nakal. Saya nggak tahu maksudnya PLD yang nakal itu dilibatkan. eh, Kalau konteksnya kayak ini PLD yang nakal, saya nggak tahu. Yang nakalnya mungkin kalau bisa bisa Mas atau Mbak Pabi Bria ini apa ini maksudnya Kemendes dilibatkan di ini pada PLD yang nakal. Saya nggak tahu nakal itu nakal nakal dalam konteks apakah kreatif, nakal bisa aja kreatif ya. Kreatif karena kan eh, apa bisa berpikir istilahnya berpikir ke samping dalam konteks eh, tidak hanya yang di eh, yang digariskan di sana, tapi juga berpikir ke samping ada inovasi, umpamanya menghadapi mungkin kalau anu maksudnya gimana ini Mas atau Mbak Febri ini biar nanti jangan sampai kami salah persepsi itu PL ada Enggak, nakal, gitu. nakal, nakal itu kan sebenarnya lebih pada kalau kita filosofinya nakal itu kan kalau di bahasa Jawa itu kan ono akal. Jadi Ya, nakal itu ono akal. Jadi nakal itu artinya mungkin ya kalau saya berpikir positifnya nakal itu ya kreatif. Artinya ya kalau memang orang-orang kreatif ya sejauh tidak melanggar etika ya nggak ada masalah, nggak ada isu. Artinya saya coba melihat bahwa ya ini mungkin ini bukan dari pendamping ya, tapi bisa jadi mungkin lebih pada otokritik apakah memang kita ini sudah cukup kreatif atau belum untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita itu mungkin jadi tantangan yang lain. Saya pikir itu Mas Panudi untuk apa? Untuk respon di chat. ya, Ah, ya, ya, ya. Terima kasih Pak D. Kalau saya pribadi, Pak D, saya pribadi ketika ada TPP, entah itu PD, entah itu PLD atau TA pun, ketika ada yang berpikir ke samping dalam konteks kaitannya dengan program-program di desa, justru ini adalah partner kami untuk berpikir kira-kira kaitannya dengan wilayah dampingannya, warga dampingannya, apa yang dibutuhkan, apa yang jadi permasalahan. Justru TPP ini yang berarti berpikir
dia mencarikan solusinya. Bahkan ketika saya biasanya juga sering diskusi dengan entah PD, entah PLD. Kalau PLD mungkin lah lebih fokus karena 3 atau 4 dampingannya. Biasanya saya ajak diskusi kaitannya baik itu kondisi tim tingkat desanya dalam konteks dari perangkat desanya, kepala desanya, kemudian BPD-nya. Setelah itu kira-kira apa yang unik di desa itu, apa yang unik di desa itu, kemudian apa yang saya tanya, apa yang pernah Anda lakukan dengan keunikan di desa itu. Ini akhirnya malah menarik, Pak Di. Justru disitulah. Ini berarti beliau adalah menguasai kaitannya dengan pertama mitra kerjanya, kedua keunggulan desa tersebut atau keunikan desa tersebut. Kemudian tiga, kira-kira untuk strategi pendampingannya seperti apa? Biasanya saya tanya seperti itu. Dan dia akhirnya cukup kaya juga itu. Cukup kaya kaitannya dengan eh, strategi-strategi ketika pendampingan itu, Pak D. Ini yang biasanya kami justru ketika itu bisa ajak diskusi sampai sampai katalah ya sama-sama eh, memahami, Pak D. Dan itu sebagai ya memperkaya kami juga. Saya pribadi akhirnya diperkaya kaitannya dengan diskusi itu. Kami nggak istilahnya tidak hanya oh PLD saya eh, suruh apa itu hanya apa itu menginput data. Itu ya, itu ya. Tapi saya kira yang lebih anu adalah tadi eh, ide dari kondisi di desa, kemudian memahami mitranya, itu yang menurut saya paling saya sukai karena apa? Ini yang eh, ke depannya nanti eh, dia akan memperkaya kaitannya dengan dampingannya. Monggo Pak Dedi hampir 1,5 jam. Kami persilahkan Pak Dekoco untuk closing statement. Monggo Pak Dekoco. Oke, terima kasih Mas Panudi. Jadi kawan-kawan, salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Widodo, forum ini semoga bisa termanfaatkan dengan baik dan kami harus menyampaikan bahwa tim kita ini kadang-kadang juga apa kekurangan ide topik yang memang dibutuhkan kawan-kawan itu apa. Jadi silahkan memberikan usulan topik-topik apa yang pengen kawan-kawan dapatkan, taruh kata apalah, taruh kata yang di grup ini salah satu grup ngomongin tentang BPJS dan seterusnya. Apakah memang ini perlu kita angkat dalam forum dan seterusnya? Silakan kawan-kawan bisa berbagi ide gagasan karena memang ya ini kita pengen kan jadi forum kita semua, bukan kemudian kita memberikan mendrive apa-apa sesuai maunya kita, tapi kita juga pengen ini menjadi bagian dari memberikan jawaban keinginan tahu kawan-kawan. Saya pikir itu Mas Panudi bagian penting yang perlu saya tegaskan bahwa forum ini menjadi forum kita bersama dan forum ini bisa menjadi tempat untuk kita menyampaikan gagasan, menyampaikan pemikiran atau menyampaikan pertanyaan. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga forum ini terus bisa bertahan, terus bisa berjalan karena dukungan dari kawan-kawan, karena ide, usulan, saran dari kawan-kawan, dan kemudian kita-kita ini seperti saya, Mas Panudi, Caitong, dan Mbak Lisa, ini akhirnya tidak capek untuk kemudian, wah kayaknya ini ya, sudahlah, karena ternyata teman-teman juga nggak butuh-butuh banget juga, sehingga kemudian kita jadi tidak lagi bersemangat untuk membuat forum ini, sementara mungkin beberapa teman merasa ada manfaat, tapi karena dalam diam tidak pernah memberikan respon apapun, bisa jadi cara kita berpikir jadi berbeda karena memang tidak pernah ada
inputting tentang ide topik dan seterusnya, oh mungkin forum ini nggak dibutuhkan. Teman-teman sudah merasa sudah cukup dengan sekarang yang ada dengan semua kegiatan kawan-kawan dan forum-forum seperti ini mungkin berasa hanya membuang waktu saja. Saya pikir itu Mas Manudi. Terima kasih Ya, kawan-kawan. Salam sehat untuk keluarga, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam desaisme. ya, terima kasih Pak Deojo. Ya, mungkin Pak Di, kayaknya ada dari rekan-rekan itu perlu pencerahan khususnya kaitannya dengan perpajak. Kan kaitannya dengan pajak yang di BUMDes itu Pak D. Kemarin saya dengar-dengar di wilayah kami itu perlu narasumbernya aja nanti yang perlu Pak D. Ya, itu nanti sebagai internal redaksi kita. Dan terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung di ngobrol desa pada pagi hari ini. Saya yakin pada rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu pada rekan-rekan dalam proses pendampingan di masing-masing lokasi dampingannya, atau mungkin bagi kepala desa atau perangkat desa ini bermanfaat untuk menjalankan tugas-tugasnya di tingkat desa. Kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme.